Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu seperti biasa ya. Ada 3 file deck kartu yang ada di hadapan kalian. So buat kalian bisa pilih salah satunya yang mana menurut kalian cocok dengan keadaan kalian pada saat ini. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain, karena ini seperti biasa general untuk semua orang ya, untuk semua orang dan tidak pakai waktu. Jadi kapanpun kalian bisa putar-putar ulang video aku ini ya. Setiap video pilih-pilih kartu tidak pernah pakai waktu yang pasti, oke? Seperti biasa, aku bakal kasih judul ya. Aku kasih judul, apakah seseorang yang kamu pikirkan pada saat ini punya perasaan yang sama seperti kamu? Ya, apakah dia punya perasaan enggak sih sama kamu gitu ya. Jadi buat kalian apalagi yang baru pendekatan, misalnya baru jalan, baru ketemu, baru dating, jadi kan masih ada penasarannya. Atau mungkin yang masih pacaran, kamu lagi kepoin perasaan dia, sebenarnya masih ada enggak sih untuk kamu gitu. Jadi apakah masih ada perasaannya buat kamu? Atau apakah ya intinya perasaannya gimana ya sama kamu ya. Kita lihat. Jadi apa sebenarnya perasaan dia sama kamu? Apakah dia masih punya perasaan sama kamu, atau sudah tidak ada perasaan apa-apa, atau hanya memain-mainkan saja, atau hanya memanfaatkan saja, atau hanya mem-PHP? Bisa aja kan. Ini untuk siapa aja ya, mau untuk pacar, gebetan, yang baru deket. Jadi apakah perasaannya ada sama kamu ya? Apakah perasaannya ada nggak sih, perasaan dia buat kamu gitu ya? Ada nggak sih perasaannya dia, mau perasaan sayang kah, memang tulus cinta, atau kayak gimana? Ada nggak sih perasaan dia untuk kamu gitu? Oke, kalau kalian butuh waktu lebih lama, kalian bisa pause videonya ya. Oke, kita awaskan dulu yang ketiga dan kedua. Yang pertama, ada nggak sih perasaan dia sama kamu ya? Ada atau tidak perasaannya sama kamu? Kita lihat, ada nggak sih perasaan dia sama kamu untuk di deck pertama ini? Kita lihat ya. Ada 3 of Wands, ada the Tower, ada the Devil, 2 of Cups, ada 2 of Wands. Wow, banyak tuh nih. Ada 2 of Pentacles, ada Death, ada Knight of Wands, 9 of Swords, 2 of Swords. Semua 2 ya, semua yang bernomor 2 keluar. 2 of Cups, 2 of Wands, 2 of Pentacles, 2 of Swords. Sepertinya ini kebimbangan banget. Ini energinya bimbang, bukan bimbang lagi tapi over. Ya. Over, sangat-sangat over. Ini energi kebimbangan. Mau dia maupun kamu, ini kayaknya sebuah hubungan yang sangat membingungkan. Karena dua-dua kemungkinan kalian masih bersama, tapi dua-duanya sama-sama bingung. Yang satu bingung dia punya rasa atau enggak, yang satu bingung ya punya pasangan ini yakin atau enggak gitu. Kayak dia punya pasangan tapi dia nggak yakin pilihannya itu pilihan yang tepat kayak gitu.
Di sini ada Five of Swords, terus ada King of Swords, ada Seven of Cups. Nah, ini orang yang kamu pikirkan, kalau untuk di deck nomor 1, ini orangnya aku rasa dia masih mementingkan diri sendiri. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena masih banyak hal-hal yang dia harapkan tapi belum kesampaian. Ada hal-hal yang dia merasa masih belum nyampe gitu loh. Ada Seven of Cups. Ya, banyak hal yang ingin dia raih, banyak hal yang dia inginkan, tapi kenyataannya berbeda banget. Nah, di sini ada Five of Swords, artinya hal-hal yang dia halusinasikan, hal-hal yang dia impikan atau dia menghayal banyak hal ya. Dia banyak keinginan ini, itu, A, B, C, D. Semua dia inginkan tapi berbeda dengan kenyataan. Akhirnya apa? Itu sendiri yang membuat dia pusing. Itu sendiri yang membuat dia stres. Membuat dia capek dengan pemikiran-pemikirannya. Karena apa? Di sini menurut dia udah melakukan banyak hal tapi semua yang dia inginkan belum tercapai. Cuman dalam hayalan saja. Artinya kalau kamu yang berhubungan dengan orang di nomor 1, orang ini cukup banyak kebimbangan. Makanya aku bilang di sini 2 elemen, semua 2 ini keluar. 2 ya, Two of Cups, Two of Wands, Two of Pentacles, Two of Swords. Kebingungannya besar banget. Mentok, bingung, terus juga enggak balance. Intinya orang ini benar-benar aku rasa hidupnya masih berantakan banget. Ada the devil. Iya. Kamu berhubungan dengan orang yang masih berantakan. Dalam segi mental, dalam segi materi, dalam segi perasaan. Jadi kalau kalian dekat dengan sama orang ini, ya, dekat sama orang ini, otomatis kamu juga akan keikutan stres. Nine of Swords, kamu akan keikut stres. Karena apa? Karena kamu gak ngerti maunya dia apa. Karena dia juga gak tahu dia mau bagaimana. Karena dirinya juga masih berantakan gitu loh. Gak ada, dia belum punya planning. Ada Three of Wands. Ya, dia masih merasa hancur-hancuran nih. Mungkin orang ini masih dalam keadaan yang broken heart. Broken heart itu bisa mungkin baru putus sama mantannya, bisa jadi orang ini juga baru keluar dari pekerjaan, atau baru saja jadi pengangguran, baru saja bangkrut, atau juga intinya ada broken heart, ada rasa kekecewaan, sedih, galau, mau itu baru putus, baru bercerai, baru keluar dari kantor, tidak punya pekerjaan, ada kebangkrutan. Intinya lagi banyak masalah dan dia punya kehancuran, ya, lagi hancur-hancurnya. Dan dia bareng sama kamu, atau deketin kamu, atau misalnya pacaran sama kamu baru-baru aja. Otomatis orang seperti, atau mungkin selagi pacaran sama kamu dia mengalami hal seperti ini. Dia mengalami kebangkrutan, atau dikeluarkan dari kantor, atau tidak punya pekerjaan. Intinya banyak problem nih. Di saat itu juga kalian bersama, atau lagi masa-masa pendekatan. Nah, kamu juga akan dibuat stres. Yang dimana kalau misalnya dia sudah nggak mau mikirin, udah, dia akan mengakhiri hubungan. Di sini ada death. Udahlah, kita udahan aja daripada ribut-ribut misalnya. Nah, nanti kalau dia sadar, dia netral lagi, dia aman kembali, dia tenang lagi, dia minta maaf nih, dia minta baikan atau segala macam. Karena apa? Jiwanya masih nggak tenang gitu loh, ya. Jiwanya masih nggak tenang karena penuh dengan apa ya? Nih, dia mengalami perubahan yang drastis, yang dimana dia masih kaget sama hal-hal itu. Mau misalnya baru putus, baru bercerai, baru keluar dari kantor, baru jadi pengangguran. Jadi itu masih bergejolak banget.
ya, perubahannya kayak drastis banget yang harus dia alami. Dan kedepannya dia nggak tahu selanjutnya dia mau bagaimana memperbaikin itu. Jadi ditambah sama kamu mungkin ada problem atau ada masalah sedikit aja, misalnya kamu marah atau kesel. Nah dia nggak mau tahu, dia mungkin mengakhiri hubungan. Misalnya putus aja lah, gak usah dilanjutin lagi ribet-ribet gitu. Atau ya udahlah gitu, dia nggak mau tahu, dia ngilang. Bisa kayak gitu. Atau dia minta putus, atau misalnya ya udahlah kita nggak usah sama-sama lagi, tapi nanti kembali lagi. Nah itulah yang membuat kamu stres. Mungkin itu juga alasannya kenapa kamu lagi kepoin pilih-pilih kartu ya. Jadi banyak juga orang yang merasa sebenarnya dia ada perasaan gak sih kak gitu. Mungkin salah satunya kenapa kamu kepoin pilih-pilih kartu, ya mungkin alasannya karena ini. Karena kamu berhubungan dengan orang yang lagi bergejolak ya. Banyak harapan dia ternyata lagi jatuh. Atau banyak hal yang sudah dia rencanakan ternyata gagal gitu loh. Ya, problemnya lagi bener-bener kayak boom, kayak tiba-tiba aja gitu loh. Tiba-tiba keadaan dia bergejolak dengan problem yang besar dan dia masih bener-bener harus menyelesaikan itu, tapi nggak tahu cara penyelesaiannya gimana. Tapi dia lagi deket sama kamu atau lagi pacaran sama kamu. Ditambah pacaran sama kamu mungkin pasti ada namanya orang berhubungan atau suami istri atau pacaran atau pendekatan, pasti ada seleknya, pasti ada sedikit tidaknya kan pasti ada berantemnya sedikit ya. Pasti ada lah berbeda pendapat. Nah dia nggak mau pusing-pusing tuh. Kalau udah berantemin dia atau mungkin kamu kesel sedikit aja atau kamu marah sedikit aja, dia langsung udah pergi, menghilang, atau mungkin dia minta putus atau minta udahan. Tapi setelah dia tenang, nanti dia minta maaf, dia sadar sendiri. Nah itu juga mungkin yang buat kamu jadi bingung sebenarnya perasaannya ada nggak sih kak. Nah kita lihat nih ya, ada nggak perasaan dia sama kamu di deck pertama. Karena kamunya bingung, dianya juga bingung. Dia bingung masa depannya gimana gitu loh. Gimana nyelesaikan kehidupannya, gimana nyelesaikan hal-hal yang terjadi yang secara tiba-tiba dia nggak tahu harus bagaimana. Sementara kamu ke depannya sama dia tuh mikirin hal-hal yang mungkin udah serius banget, udah yang kayak pengen nikah, pengen ini, pengen itu. Tapi dianya sendiri mikirin diri sendiri. Ya, makanya aku bilang di deck pertama ini biasanya orang seperti ini tuh kebanyakan masih mikirin dirinya sendiri. Karena harapan yang telah dia rencanakan, apapun yang dia upayakan itu udah terencana dengan baik tapi ternyata gagal. Nah orang seperti ini kan jatuhnya berantakan, lagi berantakan banget. Dan dia harus menyelesaikan itu. Tapi pendampingnya adalah kamu gitu. Di saat dia lagi bergejolak, pendampingnya kamu. Dan kamu harus dipacu untuk benar-benar bisa dari nol banget sama orang ini. Nih ya, tuh ada Two of Wands. Jadi bertumbuhnya tuh dari nol banget sampai dia bisa benar-benar jadi apa yang dia rencanakan. Sampai apapun yang dia rencanakan tuh berhasil gitu. Jadi kamu di sini kayak manajernya dia. Disuruh sabar, disuruh untuk kayak mengikuti semua fase-fasenya dia gitu loh. Dan mungkin pada saat di nomor 1 ini kamu bersama orang di fase yang anjlok atau di fase dimana dia lagi berupaya dari nol banget. Dan kamu harus benar-benar bisa sabar menghadapin orang yang seperti ini. Tapi itu semua tergantung dari kamu. Kamu mampu nggak melewati semuanya? Kalau tidak, ya ujung-ujungnya kamu mentok, dianya menjauh. Aku bilang seperti itu. Kalau kamu nggak bisa sabar melewati semua ini, aku rasa ini hubungan yang toksik. Pasti ujung-ujungnya berantem. Hanya ketertarikan fisik, bukan untuk serius.
karena dia masih memikirkan dirinya sendiri. Jadi di sini ada the strength. Nah, kesabaran yang diuji. Kalau kamu merasa punya rasa cinta juga, ya sabar nih, ada the strength. Kalau dua-duanya emosionalnya luar biasa kayak banteng, nah hubungan ini akan segera tamat. Ada death. Aku rasa kalaupun kalian yang berpacaran, aku rasa putusnya udah berulang kali. Ada di Empress. Mungkin alasan kamu ya karena cinta kak, walaupun dia berantakan atau lagi dalam keadaan apapun, ya aku tetap stay untuk dia. Tapi balik lagi, kesabaran seseorang ada batasnya. Makanya aku bilang ini kekuatan ada di kamu. Kamu bertahan sekuat manapun, kalau memang dianya belum siap untuk serius, aku rasa hubungan ini akan putus nyambung. Karena di sini Death ada 2. Kalau mikirin ego dan emosi, hubungan ini toksik. Jadi tergantung kesabaran ekstra kamu, kekuatan kamu untuk menjadi manajernya dia, mengikuti fase-fasenya dia. Dan sekarang fasenya dia itu lagi dalam posisi bermasalah, bergejolak, banyak rintangan yang harus kalian hadapi sama-sama. Jadi tumbuhnya itu dari nol banget. Yang membuat kamu terkadang juga di sini ada the hangman. Kamu juga terkadang diacuhin sama dia atau dicuekin, kadang dibiarkan dia, atau mungkin juga kamu ngerasa kurang perhatian atau kurangnya kasih sayang dari dia karena menurut kamu dia mikirin diri sendiri. Ya karena itu dia dalam posisi yang tidak enak. Sialnya dia dekat dengan kamu pada saat yang tidak enak, atau mungkin dia pacaran sama kamu dengan posisi yang tidak enak atau keadaan yang tidak enak gitu. Bukan masalah dia punya rasa cinta atau tidak cinta, tapi keadaan yang membuat sikap dia bisa berubah-ubah sama kamu. Kadang kamu dicuekin, kadang kamu nggak dianggap, atau kadang kamu juga kadang dia sangat romantis. Intinya orang seperti ini akan sikapnya akan lompat-lompat, akan berubah-ubah terus. Bisa jadi dia tiba-tiba menghilang, menghindar dari kamu nih. Tiba-tiba nanti dia romantis lagi atau minta maaf kalau dia sudah tenang. Karena apa? Pikirannya, otaknya, kemampuannya lagi banyak bermasalah. Jadi otomatis kalau kamu berhubungan sama orang ini, kamu juga akan stres. Akan banyak worry. Ada Page of Swords juga. Kamu akan banyak sekali keingintahuan, pertanyaan, apakah dia begini, apa gini gitu. Jadi hubungan ini akan membingungkan karena kamu dalam posisi dimana punya pasangan atau berhubungan sama orang yang dimana posisi dia tidak enak banget pada saat ini. Oke? Jadi buat kalian, kalau kalian punya rasa sama orang itu, ya coba pahami ketahanan, kesabaran kamu, kekuatan kamu dalam menghadapi dia. Tapi balik lagi, seseorang punya batas. Sampai di mana sih kamu sabarnya? Gitu. Kalau kamu rasa tidak sabar, tidak enak banget, tidak nyaman banget keluar dari hubungan ini, cari orang yang ready. Karena orang seperti ini lagi berantakan. Gitu. Itu aja. Oke, itu nomor 1. Oke, ini nomor 2. Kita lihat. Ada gak sih perasaan dia sama kamu untuk di deck kedua? Ada gak sih perasaan dia untuk kamu di deck kedua ini? Kita lihat ya. Ada the Fool. Ada Knight of Wands. Ten of Pentacles. Six of Pentacles. Ada Four of Swords. Ada the Sun. Five of Cups. The Hermit. Ada the High Priestess. Ada Page of Pentacles. Ada King of Pentacles. Oke. Oke. Ini di sini ada
seseorang yang mencoba ingin memulai mendekati kamu. Tapi di sini aku rasa kamu sangat-sangat menikmati kesendirian, ya. Nomor 2, di saat kamu benar-benar merasa belum siap untuk punya hubungan sebenarnya, atau kamu merasa masih ingin jomblo atau single parent, masih menikmati waktu sendiri tanpa pasangan, ada seseorang yang mendekati kamu, ya, di saat kamu bebas nih. Ada seseorang yang ingin lebih dekat dan lebih kenal dengan kamu. Tapi kamu sudah nyaman untuk sendiri. Ya. Dan orang ini sepertinya menginginkan sebuah hubungan, ya, memulai hubungan. Tapi aku nggak tahu kenapa kamu ini sepertinya menghindari orang-orang lain atau orang-orang baru yang kamu temui. Ada beberapa dari kalian di nomor 2, mungkin awalnya kalian punya pasangan tapi terlalu banyak berinvest kepada pasangan kamu, terlalu royalty, terlalu banyak memberi, ya. Jadi kayak awalnya mungkin dulu kamu dengan seseorang pernah menjalin hubungan, tapi menurut kamu sistemnya itu kayak sistem jual beli. Kamu memberikan apa, mereka akan memberikan hal yang sebaliknya. Atau kamu memberikan misalnya memberikan hadiah-hadiah, atau kamu terlalu banyak kasihan, jadi kamu terlalu sering mengulurkan tangan kepada pasangan kamu. Akhirnya mungkin kamu jadi korban, atau akhirnya kamu jadi dimanfaatkan kemarin-kemarin. Dan di saat kamu ketemu sama orang baru, kamu takut terjadi hal yang sama. Akhirnya apa? Siapapun orang yang baru yang deketin kamu, kamu merasa dia akan sama seperti orang-orang yang sudah pernah berhubungan dengan kamu. Dan itu yang kamu sedihkan gitu. Kamu takut ketika menjalin hubungan kamu dimanfaatkan lagi, atau hanya memain-mainkan kamu saja. Jadi di sini ada the high prestige. Kamu melihat harus lebih jauh, kamu pakai intuisi dan logika. Kamu juga nggak mau terlalu banyak pakai hati, karena kamu takut pilihan kamu salah, gitu loh. Tapi orang ini sepertinya dia memberikan pesan-pesan yang aku rasa masih awal-awal banget pendekatan ini gitu. Dan dia juga menampilkan sisi baik dari dirinya dia untuk punya niat ingin lebih kenal sama kamu, tapi kamunya yang tidak ingin punya hubungan sepertinya. Kamu lebih nyaman sendiri atau ngerasa lebih balance ketika sendiri. Kamu ngerasa bebas aja. Atau saat ini kamu sudah lebih fokus sama diri sendiri, kamu sudah bisa menyayangi diri sendiri, atau kayak dalam pekerjaan kamu lebih fokus ke kerjaan, lebih ke karir gitu. Jadi kayak nyaman dengan posisi yang sekarang, dibandingkan kamu punya pasangan tapi banyak pikiran yang buat kamu nggak bergairah atau membuat kamu jadi banyak stres gitu. Intinya di sini nomor 2, ada seseorang yang tertarik sih sama kamu, tapi kamunya yang mungkin tidak responsif atau menghindar karena pernah punya hubungan yang salah dari awal gitu. Kita lihat ada gak sih perasaan seseorang ini sama kamu. Kalau aku bilang rasanya ya gimana sih orang yang baru kenalan atau baru ingin kenal, tertariknya itu ada. Nah, perasaannya itu ya tertarik, suka sama kamu, simpatik. Nah, di sini ada Six of Wands. Dan kamu merasa dihargain ketika berkenalan dengan orang ini, atau dia masih dalam jangka waktu yang dimana dia sangat-sangat memperhatikan kamu. Ya, perhatian mungkin orangnya, tapi balik lagi kamu masih mikir-mikir the high prestige, kamu masih mempertimbangkan dia orang yang tepat atau tidak. Karena sejauh apapun dia berusaha, kalau kamunya belum mampu mengobati kesakitan atau rasa kecewa yang dulu-dulu,
percuma kamu paksa untuk berhubungan sama orang lain. Jatuhnya kan ujung-ujungnya di pertengahan jalan nanti kamu ngerasa nggak siap. Karena di sini kamu malah jatuhnya disukai orang, ada orang baru yang tertarik sama kamu, tapi kamunya yang overthinking, ya, kamu yang ketakutan gitu loh. Kayak lagi dikejar maling. Jadi ada orang yang ngejar kamu, ada orang yang mencintai kamu, ada orang yang suka sama kamu, tapi kamunya yang ketakutan. Gitu. Intinya di sini orang ini pengen ada rasa suka. Two of Cups. Dia mulai suka, dia mulai ingin lebih dekat, dia ingin bersama-sama kamu, dan dia merasa kamu yang menjauh gitu, kamu yang tidak responsif, ya, kamu yang tidak merasa safety bersama orang baru ini karena ketakutan-ketakutan kamu di beberapa hal yang sudah-sudah. Mungkin kejadian di masa lalu, atau kamu pernah berhubungan dengan hubungan yang salah. Di saat kamu sudah nyaman sendiri, datang orang baru, kamunya yang ngerasa, aduh nanti gimana ya gitu. Ada gak sih perasaan dia? Ya perasaan dia ada. Dia suka sama kamu, dia tertarik, ingin lebih dekat, ingin lebih bersama, dan pengen kenal kamu lebih jauh, dan pengen getting to know each other, ya kan? Pengen bareng, pengen ketemu, pengen jalan, ada rutinitas yang bersama, misalnya makan bareng atau jalan bareng kayak gitu. Itu perasaannya dia sama kamu. Nomor 2. Ya jadi ya buat kamu balik lagi, kalau kamu masih ketakutan ya nggak bisa dipaksain sih. Tapi itu soal trust ya, soal trust issue yang dimana kamu mampu untuk belajar bisa menumbuhkan rasa percaya diri atau menumbuhkan percaya lagi sama orang lain. Nah, seperti aku bilang kan, ada children, forgiving and learning, terus getting to know each other. Nah, seperti aku bilang, jadi mungkin kemarin-kemarin kamu punya hubungan yang tidak dewasa. Jadi hanya untuk main-main saja, tidak ada serius. Terus di situ ada forgiving and learning. Jadi coba untuk saling memaafkan. Maafkan aja dulu yang lalu-lalu itu, ya sudah masa lalu. Dan di sini getting to know each other. Jadi saling mengenal dulu lah. Kalaupun ada yang suka sama kamu atau ngejar kamu, ya udah pelan-pelan aja dijalanin, gak usah terlalu terburu-buru ngambil kesimpulan. Kalau kamu butuh waktu yang lama atau step by step, ya nggak ada masalah, nggak usah terlalu dikebut banget untuk jadikan pacar gitu loh. Di sini ada let go of control issue. Nah, jadi natural aja, jangan terlalu dikontrol, jangan terlalu ketakutan yang berlebihan terhadap orang-orang baru yang menyukai kamu. Ya, terlalu takut juga itu akan menjadi benteng buat kamu yang susah untuk didekatin orang. Oke, itu dia nomor 2. Di nomor 3 kita lihat ada nggak sih perasaannya dia sama kamu untuk di deck ketiga. Nah, sih perasaan dia sama kamu untuk di deck ketiga. Ada Six of Wands. Oke. Ada Two of Wands. Ada Knight of Swords, Queen of Pentacles, ada The Magician, Page of Swords, The Hangman, Three of Swords, The Tower, The Emperor. Oke. Ada di sini aku lihat ada Eight of Cups, ada Page of Wands, ada Two of Swords. Kalau untuk di nomor 3 ini mungkin kalian sudah tidak bersama ya. Ini hubungan yang sudah tidak bersama lagi, bahkan sudah blok-blokan
atau sudah tidak berkomunikasi, sudah lost contact. Dia tidak bisa melihat kabar kamu, tapi mungkin dia ada stalking. Di sini ada Page of Swords. Dia mungkin melihat kamu dari sosial media atau nanyakin kamu dari teman-temannya atau teman-teman kamu, nanyakin kabar kamu, mau tahu tentang kamu. Di sini ada Two of Swords. Dia merasa kamu membatasi dia saat ini, kayak mungkin kamu ngeblok dia atau kalian blok-blokan dan tidak bisa komunikasi. Dia sempat menyesali kenapa dia pernah meninggalkan kamu. Di sini ada Eight of Cups. Dia pernah meninggalkan kamu. Dan akhirnya di sini ada Page of Wands. Dia sendiri yang merasa menjauh sekarang. Ya, dia sendiri yang merasa jauh banget dari kamu. Kayak ngerasa aduh kamu itu udah makin menjauh dari dia. Dan di saat sudah sejauh ini dia keinget lagi, dia masih ingin datang ke kamu. Tapi di sini ada The Hangman. Dia nggak tahu cara datang ke kamu itu harus seperti apa supaya kamu respon. Dia lagi mikirin. Dia mikir caranya gimana supaya kamu mau merespon dia. Karena berapa kali mungkin dia datang, tapi tidak kamu respon. Bahkan kamu diemin atau kamu cuekin. The Magician, mungkin aja seseorang ini seseorang yang sudah pernah kamu kenali. Ya, sudah pernah kamu kenali. Sudah pernah kamu, mungkin aja orang di masa lalu. Atau orang yang pernah dekat sama kamu. Tapi mungkin gak jadian, atau mungkin ini mantan kamu yang pernah meninggalkan kamu. Dan ketika dia merasa sangat jauh dari kamu, atau kamu sangat tidak peduli lagi dengan orang ini, dianya akan hadir lagi ke kamu. Dia melihat kamu adalah orang yang sangat-sangat mandiri, orang yang benar-benar, kalau kamu wanita mungkin wanita yang punya jiwa keibuan, dewasa, mampu untuk mencari uang, pekerjaan kamu bagus atau penghasilan kamu juga dia ngerasa bagus. Ya, jadi kamu punya talenta yang luar biasa jadi seorang perempuan atau jadi seorang lelaki yang punya tanggung jawab gitu. Dan dia merasa ada nyesel karena pernah meninggalkan kamu. Tapi saat ini dia ngerasa tidak bisa apa-apa. Di saat sudah kamu menjauhi dia atau jarak kalian sudah jauh banget dan antara kamu sama dia sudah tidak berkomunikasi, sudah tidak berinteraksi lagi, ada rasa dimana dia bingung bagaimana cara supaya untuk hadir lagi dalam kehidupan kamu. Karena berulang kali mungkin dia ngubungin atau kayak mengingatkan ke kamu, tapi kamunya no respon atau sudah tidak mau lagi merespon dia gitu. Jadi dia sangat merasa ini perubahannya besar sekali di dia. Ada The Emperor. Dia pengennya kamu mendengarkan kata-katanya atau dia pengen menjelaskan sesuatu tapi kamu yang tidak mau mendengarkan dia lagi. Kamu tidak mau tahu lagi tentang dia. Mungkin kamu sudah capek. Ya, yang aku rasa kamu udah capek berurusan sama orang ini. Kamu sudah sakit hati dan sudah tidak bisa mempercayai dia lagi. Tapi dianya di sini berusaha akan hadir lagi nih. Ya, ada nggak rasa dia sama kamu nih? Untuk di deck ketiga. Ada nggak sih rasa dia sama kamu untuk di deck ketiga? Kita lihat dulu. Ada Two of Wands. Iya, dia masih ingin sama-sama menjalin hubungan sama-sama, merintis dari nol sama-sama sama kamu. The Chariot, dia akan datang. Ya, lambat laun. Nomor 3, kamu duduk cantik. Dia pasti akan hadir lagi dalam kehidupan kamu.
pengen ngasih komitmen, akan ada janji yang ingin dia ucapkan, dan doa kamu, mungkin segala doa kamu terkabulkan. Mungkin apa yang kamu harapkan dari orang ini, mungkin kamu juga mengharapkan kehadiran dia, dan ternyata doa kamu terkabul. Dia sangat mengingat kamu, padahal kamu atau dia banyak pilihan, tapi dia masih saja mengingat kamu banget. Ada Nine of Wands. Ya, dia takut ketika dia muncul kamunya marah, karena dia tahu dia pernah menyakiti hati kamu. Tapi di sini keinginan dia hanya satu, untuk memperbaiki segalanya, dan dia pengen kamu itu mendengarkan segala penjelasan dia dulu. Itu perasaannya sama kamu. Dia pengen kamu mendengarkan segala penjelasannya dia, mendengarkan curahan hatinya dia yang sebenarnya seperti apa, tapi kamu yang gak mau denger lagi. Kamu udah males berantem sama dia. Bahkan kamu yang memutuskan komunikasi, atau kamu yang udah gak mau bersama orang ini lagi. Ada Seven of Wands. Sebenarnya kalian masih bisa untuk bertahan, asalkan ada yang saling mengalah di sini. Tapi tergantung kamu ya. Kalau kamu masih ingin mencoba sama orang ini, ya silahkan. Tapi kalau enggak, ya aku harus bilang apa? Intinya orang ini punya perasaan yang dimana dia menyesali segala perbuatannya, dan dia akan menghubungi kamu atau akan hadir lagi dalam kehidupan kamu, dan niatnya ingin bersama kembali, ingin balikan, ingin memperbaikin, karena dia sangat-sangat masih mengingat kamu, ingin rekonsiliasi intinya. Tapi dia takut kamu marah. Jadi dia mau gini, kalau dia datang atau menghubungi kamu, respon kamu tuh ya udah dengerin aja dulu kata-katanya dia, atau dengerin aja dulu penjelasan dia. Tapi kamu mungkin tidak mau tahu, atau mungkin kamu ngeyel, malah marahin dia, atau malah marah, atau malah kesel karena kehadiran dia muncul lagi gitu. Jadi itu yang dia takutin. Dia takut kamu marah sama dia, atau dia takut kamunya malah tidak respon sama sekali bahkan. Tapi intinya di sini dia ngerasa kamu membatasi komunikasi. Mungkin kamu yang ngeblok dia, atau kamu yang nggak mau merespon kehadiran dia lagi. Dia takut karena ya dia sadar dia pernah menyakiti hati kamu. Jadi wajar kalau kamu bersikap seperti itu. Ya. Ada gak sih perasaannya dia? Ya masih ada. Dia masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu, dan masih pengen bersama. Mungkin aja dia datang untuk membuat sebuah janji, berkomitmen, dan doa-doa kamu sebenarnya akan terkabul. Karena orang ini punya niat kembali dan benar-benar menyesali apa yang sudah pernah terjadi, atau apa yang sudah dia lakukan. Oke. Kita lihat. Let go of control issue. Ada passion. Sangat-sangat masih tertarik banget sama kamu. Yang dimana orang ini pernah, ya, kalian itu disconnect. Kalian sudah tidak berkomunikasi lagi, ciri-cirinya. Calling in your soulmate. Mungkin doa kamu akan terkabul dan kalian akan ketemu lagi. Oke? Jadi akan ada pertemuan atau akan ada pembicaraan lagi yang sudah lama disconnect, yang sudah lama tidak bertemu, sudah tidak berkomunikasi lagi. Akan ada penyatuan dari semesta. Di sini ada heart to heart conversation. Akan ada perbincangan di antara kalian. Oke? Segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.